Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur untuk berkat Tuhan hari ini yang boleh memberkati kita sehingga kita boleh datang kepadanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini Engkau boleh memelihara, memberkati dan menyertai sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Sebentar kami mau menyerahkan Tuhan untuk perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkau boleh menolong, menyertai dan memimpin kami terus untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Allah Roh Kudus pimpin kami sebentar membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biar kami mengerti dan kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan yang akan kita baca hari ini terambil di dalam kitab Kejadian pasal yang kelima, ayat yang pertama hingga yang ke-32. Saya akan mengambil satu ayat di ayatnya yang ke-22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kitab Kejadian pasal yang kelima ini berbicara tentang keturunan daripada Adam. Di sini ditulis daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Jadi Adam diciptakan ya oleh Allah, dibuatnyalah dia dan menurut rupa Allah. Ini sesuatu yang spesial banget buat Adam karena dia adalah manusia pertama yang Tuhan ciptakan sedemikian rupa. Allah mendesain dan itu yang terbaik. Kemudian di ayat-ayat selanjutnya itu berbicara tentang keturunan demi keturunan yang Tuhan berikan melalui Adam. Yang pertama di sini saya melihat ya bahwa dari keturunan ke keturunan itu bisa dicatat dengan detail begitu ya. Termasuk keturunan mereka, kemudian usianya mereka. Ini menurut saya sesuatu yang luar biasa. Yang pertama saya melihat begini. Allah kita itu Allah yang bukan hanya menciptakan, tetapi Allah juga yang memelihara, termasuk keturunan demi keturunan. Hal ini tentunya membuat kita semakin teguh ya, bahwa keturunan sampai ke keturunan, begitu ya, demi keturunan itu Tuhan senantiasa perhatikan. Tuhan itu peduli akan keturunan-keturunan yang Tuhan karya di dalam hidup kita. Termasuk orang kakek nenek kita, ya, orang tua kita, sampai kita, nanti ke anak kita, cucu kita, cicit kita. Kita percaya bahwa mereka semua ada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Jadi hal ini tentunya tidak membuat kita khawatir tentang bagaimana nanti anak cucu kita. Ya, kita percaya anak cucu kita semua juga akan dipelihara oleh Tuhan. Ini yang pertama kebenaran yang saya ketemukan. Nah yang kedua saya melihat ada satu keturunan yang luar biasa. Dia bernama Henokh. Henokh ini hidup bergaul dengan Allah. Dikatakan Henokh ya mencapai umur itu 365 tahun. Dan dikatakan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Kata bergaul di sini menunjukkan bahwa Henokh itu hidup berjalan bersama dengan Allah. Di sini kita menemukan bahwa dari keturunan-keturunan begitu banyaknya, memang tidak semua, hanya Henokh lah yang dicatat dalam bagian ini yang hidupnya mengalami anugerah Allah luar biasa. Dia bisa hidup berjalan bersama dengan Allah. Dia bisa hidup
bersama-sama dengan Allah. Dan ini tentunya sesuatu hal yang luar biasa. Keturunan-keturunan yang di atas tidak dicatat bagaimana kehidupan mereka. Tapi Henokh dicatat secara khusus bagaimana dia memiliki hubungan dengan Allah yang baik. Dia memiliki relasi yang baik. Sehingga dikatakan hidupnya berjalan bersama dengan Allah. Bukan sehari 2 hari ya. Tetapi di sini dikatakan 300 ya. 300 tahun atau 365 tahun dia hidup berjalan bersama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini menjadi sebuah tantangan dalam hidup kita. Apakah kita juga hari ini sudah hidup berjalan bersama dengan Allah? Ikut bersama dengan Allah, mengiring Allah di dalam hidup kita. Atau ya kalau pas situasi kondisi baik ya kita jalanlah sama Allah. Tapi kalau tidak ya aku pilih jalan sendiri. Aku mau apa, aku mau lakukan apa sesuka hatiku. Tidak demikian harusnya. Harusnya setiap kita ya anak-anak yang satu yang kita tadi sudah diingatkan bahwa Allah sudah memelihara hidup kita. Harusnya hal itu bisa menolong kita menyadari untuk kita hidup bergaul dengan Allah. Kita mau hidup berjalan bersama dengan Allah, ikutin aturan Allah, ikutin caranya Allah, sehingga hidup kita boleh berkenan di hadapannya. Dan ini tentunya kita tahu semua karena anugerah Allah. Nah nanti di dalam bagian selanjutnya juga ada Nuh yang mendapat kasih karunia juga dari Allah. Jadi kita akan melihat keturunan demi keturunan yang dicatat ini secara luar biasa, mendapatkan perhatian yang tentunya juga bisa menjadi teladan adalah setiap mereka yang hidup bergaul dengan Allah. Nah bagaimana hari ini dengan kita? Apakah kita juga hidup berjalan bersama dengan Allah? Melakukan kehendaknya, hidup sesuai dengan firman-Nya? Oke, mungkin kita iya. Bagaimana dengan keturunan kita? Seberapa banyak kita memperhatikan keluarga kita hari ini? Apakah anak-anak kita, apakah pasangan kita hari ini mereka hidup berjalan bersama dengan Allah? Apakah kita dapat memastikan bahwa kerohanian mereka, pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita hari ini sudah di jalan yang benar? Atau mereka mulai jauh dari Allah? Mereka tidak lagi melibatkan diri sebagaimana seharusnya orang yang berjalan bersama dengan Allah. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita melihat ke dalam keluarga kita. Kita percaya keturunan demi keturunan Tuhan sudah pelihara di tengah keluarga kita. Sekarang bagaimana dengan respon kita? Apakah kita juga bisa memastikan bahwa keluarga, keturunan kita, anak-anak kita, mereka sudah hidup berjalan bersama dengan Allah. Hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupannya. Jika belum, mari kita introspeksi di dalam diri kita. Mari kita bawa anggota keluarga kita dekat kepada Allah. Sehingga hidup mereka senantiasa mengalami pemeliharaan yang daripada Tuhan. Sehingga saudara dapat memastikan cucu daripada saudara nanti juga hidup takut akan Tuhan. Kalau hari ini anak kita tidak takut akan Tuhan, tidak berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak bisa pastikan juga bahwa cucu kita nanti akan hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Apalagi cicit kita. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu Saudara rindu cucu kita nanti adalah cucu yang takut akan Tuhan, hidup bergaul, berjalan dengan Tuhan, mari kita pastikan anak-anak kita hari ini mereka juga hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh beriman. Kami boleh percaya kepadamu. Dan kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Kami sadar ini semua karena anugerah. Kami sadar ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh menarik kami untuk kami boleh datang kepadamu. Terima kasih keturunan demi keturunan Engkau sudah pelihara. Kami rindu keturunan-keturunan di bawah kami juga. Mereka juga boleh mengalami kasih dan anugerah yang datangnya dari Tuhan. Tolong kami sebagai orang tua memiliki kepedulian akan kerohanian anak-anak kami yang sudah Tuhan percayakan. Sehingga kami dapat memastikan mereka juga boleh hidup berjalan bersama dengan Engkau.
Tolong kami ya Tuhan menyadari tugas tanggung jawab ini, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ajar kami terus hidup berjalan bersama dengan Engkau, mengiring Engkau, dan menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada-Mu. Ini doa seru kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Mari sebagai orang tua kita boleh memastikan anggota keluarga kita, mereka sudah hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.